Jadi usia 3 tahun itu adalah waktu yang tepat bagi anak untuk belajar mandiri. Karena berdasarkan teori psikososial dari Erikson, usia 3 tahun anak ini mulai senang untuk diberikan kepercayaan dan kemandirian yang penuh dalam melakukan suatu kegiatan atau hal-hal yang ingin mereka eksplor di sekitar mereka. Orang tua perlu memberikan kesempatan bagi anak untuk bisa melakukan tugas-tugas sederhana, misalnya seperti membereskan mainannya. Jadi akan tumbuh rasa tanggung jawab dan inisiatif dari anak untuk bisa melakukan hal tersebut. Yang nantinya itu juga akan berdampak ke kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi mulailah dari kegiatan-kegiatan yang sederhana dulu. Nah, karena itu antara ayah, ibu, nenek, kakek, dan mungkin pengasuh lainnya yang terlibat di dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak itu perlu sepakat dan konsisten di dalam menerapkan aturan pada anak. Karena ketika terjadi ketidakkonsistenan, misalnya ayah menerapkan aturan tertentu, ibu juga menerapkan aturan tertentu, begitu pula juga dengan nenek dan kakeknya. Nah, itu akan terjadi ketidakkonsistenan, sehingga anak itu akan mengalami kebingungan. Yang pada akhirnya anak itu pasti akan mengikuti apa yang paling nyaman bagi dia. Sehingga anak itu tidak bisa belajar memiliki inisiatif sendiri dan juga tidak bisa melatih kemandiriannya. Oleh karena itu, perlu disepakati sejak awal, baik itu antara ayah, ibu, nenek, dan kakek, ya, disepakati sejak awal apa saja sih aturan-aturan yang harus diterapkan di dalam keluarga, terutama di dalam mengasuh dan mendidik anak. Gitu. Jadi kesepakatan ini perlu dibuat, gitu ya, Bapak Ibu ya, sehingga terjadi konsistensi di dalam nanti penerapannya. Dan tentunya pasti perlu penyesuaian ya, penyesuaian secara bertahap dan saling memberikan umpan balik yang positif. Jadi ketika nantinya ada kendala atau ada tantangan tertentu, nah itu bisa saling memberikan umpan balik yang positif demi perkembangan anak supaya bisa menjadi lebih optimal. Dan ketika ada perbedaan, jangan saling menyalahkan, tetapi diskusikanlah kembali apa sih yang menjadi kendala, apa yang menjadi kesulitannya, dan atur strategi kembali untuk bisa menyelesaikan kendala tersebut. Dan tentunya adalah tetap bersepakat.